ibu kontrakannya datang kan langsung dibuka tuh ya bang ya, pintunya itu. Pas banget pintu itu dibuka, saya ngeliat ada sosok pocong berdiri di pinggiran gitu ya, di pinggir kamar mandi lah. Si kain kafannya tuh kayak yang udah lama banget gitu bang. Mukanya tuh hancur dia, udah nggak kelihatan kayak muka karena hancur banget. Jadi kayak sosok pocong yang udah lama banget dia di situ. Udah gitu dia mau matiin saya katanya, ngomongnya. Kata si orang ini. Iya, kata si orang yang ini, orang yang saya berobat ini, yang Iya. orang bisa bilang kayak gitu. Kok mau sih tinggal di rumah itu? Itu kan rumah keramat, katanya gitu. Kata saya, maksudnya rumah keramat kenapa? Kata saya teh bilang gitu. Kata dia, iya setiap kali ada yang ngontrak di situ kan pasti sakitnya kayak gini. Karena sebelum kamu pindah, sebelum kamu nempatin, waktu itu ada orang Jawa yang tinggal di sini. Kejadiannya percis, sakitnya sama banget kayak mama kamu, tapi dia meninggal katanya. Mungkin bagi sebagian kalian, ketika dengar kisah ini, akan ngerasa, Kayaknya di luar Nurul deh. tapi ini nyata dialamin sama narasumber gua kali ini. Narasumber yang tinggal di rumah sederhana, kontrakan yang biasa aja sebenarnya. tapi penuh pocong. Pocong sendiri kalau menurut gua, bukan sekedar cerita horor biasa. Dimana itu bisa menjadi simbol kematian yang belum usai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi ketika dia sudah meninggal gitu, ada yang belum dituntaskan. Nah, langsung aja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo Kak Resti, Iya. makasih udah kirim ceritanya ke RJL ya. Jadi pada saat itu tinggal di kontrakan penuh pocong. Iya. Sosok pocongnya itu ganggu kamu doang atau satu rumah? Ganggu saya doang sih, karena yang diliatin cuman saya. Tapi ngalamin kejadian horor, Ya satu keluarga. tapi yang pocongnya ini khusus hanya kamu. Iya. Memang sosoknya kayak gimana yang sering datang ke kamu itu? Kalau yang pertama saya lihat sih, sosoknya mukanya tuh hancur. Terus dari kain kafannya tuh kayak yang udah lama banget gitu. Banyak tanahnya gitu, pokoknya yang udah lama banget. Nah, kalau yang kedua itu yang saya lihat di ventilasi, itu sosok pocong yang kayaknya tuh baru karena kain kafannya belum terlalu kotor gitu. Jadi memang ada beberapa ya. Iya, Kenapa akhirnya keluarga sama kamu mutusin, udah pindah aja nih dari kontrakan ini? karena di situ keadaan mama udah drop banget, udah parah banget. Udah gitu dari tetangga juga kan bilang kalau nggak buru-buru keluar dari sana, yang ada kejadian dulu keulang lagi katanya gitu. Dulu pulang lagi. Ditahan dulu ya, biar pada penasaran. Maksudnya kejadian dulu tuh kejadian apa gitu. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita juga, siapa tahu bisa diundang kayak Kak Resti, langsung aja kirim ke sini. Nanti langsung dibalas sama admin. Cepet kan dibalas sama admin ya? Iya. Nah, langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Resti boleh diceritain awal mula pengalamannya itu kayak gimana? Jadi kejadiannya pas tahun 2023, pertama kali saya survei kontrakan itu bang. Jadi kan saya pindah dari rumah yang pertama ke kontrakan itu. Terus saya kan diajakin sama mama juga sama ayah, cuman beda motor. Mama sama ayah tuh nyampe duluan di sana. Terus saya sama pacar saya nyusul gitu kan. Survei kontrakan ya? Iya, survei kontrakan. Pertama ngelihat rumah itu sih kayak gede banget gitu rumahnya ya. Terus kayaknya enak gitu, karena kan masih banyak pohon-pohon juga. Nah pas si ibu kontrakannya datang kan langsung dibuka tuh ya bang ya, pintunya itu. Pas dibuka itu
masuk ruang tamu langsung ke dapur. Jadi ruang tamu ini pintu langsung ke dapur gitu. Pas banget pintu itu dibuka, saya ngeliat ada sosok pocong berdiri di pinggiran gitu ya, di pinggir kamar mandi lah. Dia berdiri, sosoknya tuh yang apa ya, si kain kafannya tuh kayak yang udah lama banget gitu bang. Mukanya tuh hancur dia udah nggak kelihatan kayak muka karena hancur banget. Jadi kayak sosok pocong yang udah lama banget dia di situ. Nah, dari awal saya kan emang nggak mau bang di situ, karena di situ aksesnya juga jauh kemana-mana. Posisinya waktu itu saya masih sekolah, karena kan saya mikirnya ini nggak ada angkutan umum gitu, gimana? Sedangkan kemana-mana juga jauh. Di rumah motor cuma satu, dipakai ayah saya kerja kan gitu. Nah terus ayah bilang, kata ayah, udah nggak apa-apa nanti kita beli motor lagi, kata dia gitu. Mama juga bilang katanya di sini kan deket sama bibi katanya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kenapa-napa ada yang nolongin. Ibaratnya kan kalau kita deket sama saudara gitu bang. Nah terus akhirnya malam itu juga DP kontrakan, gak lama langsung pindah. Saya tuh ke situ. Awal-awal sih masih biasa aja gitu ya, nggak kenapa-napa. Nah pas bulan ketiga saya udah ngerasain yang kejadian-kejadian, tapi waktu itu saya mikirnya masih pakai logika gitu bang. Nah pas di gongnya banget, itu gongnya itu di bulan kelima. Bulan kelima itu saya berturut-turut ya, setiap malam abis isya sampai mau ke azan subuh, saya selalu ngedengar ada suara anak kecil yang lagi lompat-lompatan di teras rumah, yang lagi lari-larian, terus kayak berisik banget gitu bang di luar rumah tuh. Padahal kalau saya intip dari jendela ya nggak ada siapa-siapa, karena emang posisinya di kontrakan sana tuh kan masih perkampungan banget ya bang. Itu tuh kalau udah abis maghrib, jangan abis maghrib deh, sebelum maghrib tuh udah gak ada orang yang keluar gitu, jadi udah sepi banget. Nah terus saya tiap malam suka ngedenger ada yang nangis, suara perempuan nangis. Saya pernah ngelihat sosok yang bajunya sama celananya tuh mirip banget sama punya ayah saya, tapi si sosok ini tangannya tuh yang sebelah sini gak ada bang, sebelah sini buntung, pokoknya segini lah. Nah kakinya yang sebelah sini juga sama buntung, jadi dia jalan tuh begini palanya juga. Itu di mana? Di depan rumah saya. Jadi waktu itu malam-malam saya kan lilir gitu ya bang, tidur habis isya lilir malam, kebangun jam 11:30. Nah pas bangun tuh langsung ngeliat buka jendela depan apa gitu bang, karena kan posisi si kamar saya tuh jendelanya ada dua, jadi yang buat di depan sama yang di samping. Nah samping rumah saya yang sebelah sini juga masih ada jalan buat ke rumah belakang gitu. Saya buka jendela, saya ngeliat ada sosok itu. Namanya orang baru bangun tidur banget kan, saya mikirnya apa mimpi apa cuman halu gitu kan. Pas saya kucekin mata emang sosok itu nggak ada, tapi bajunya sama celananya tuh percis banget sama baju ayah saya. Padahal di situ posisinya di rumah tuh saya cuma lagi berdua, cuman ada saya sama mama, karena waktu itu ayah saya lagi pulang kampung. Terus waktu itu juga saya pernah ngedengar ada suara yang nangis. Jadi kan abang saya juga ngedengar ada yang nangis. Kita tuh lagi main HP kayaknya sekitar 11:30 malam. Abang saya bilang, kata dia, coba suara mama kali, suara mama napas, kata dia gitu kan. Nah saya deketin mama tuh, kata saya enggak bukan mama, kata saya teh gitu. Terus dia bilang, hai lo apa lo, kata dia kan kayak gitu ya. Nah akhirnya saya cek lah, buka di jendela yang samping. Saya intip dari jendela samping, nggak ada gitu, nggak ada orang. Terus udah gitu di jendela depan juga nggak ada juga, sama. Nah pas saya ke dapur, suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Oh, suara nangisnya di dapur. Suara nangisnya di dapur, tapi nggak ada sosoknya. Terus waktu itu saya malam-malam ya, saya lagi buang air kecil ke kamar mandi kan ya, saya sendiri. Terus pas lagi jongkok gitu, saya ngeliat ada sosok pocong dua kan, karena si ventilasi kamar mandi saya itu dua bang.
Cuman sebenarnya kalau dipikir pakai logika itu ventilasi kan kecil ya, harusnya nggak masuk kalau pala orang harus masuk ke situ gitu. Cuman yang saya lihat waktu itu sosok pocong itu palanya masuk ke dalam. Nah tapi bukan pocong yang waktu pertama kali saya lihat, bukan. Jadi beda lagi gitu bang sosoknya. Sosok pocong yang tengil banget gitu mukanya bang. Mukanya tuh masih bersih gitu lah ya, cuman putih banget kan. Di matanya tuh segini tuh hitam bang. Udah gitu mukanya yang muka-muka orang tengil kayak nantangin gimana sih kayak gitu loh dia. Kain kafannya tuh kayak masih baru, belum terlalu lusuh dia. Dari situ kan saya kaget dong, belum sempat pakai celana langsung ngibrit ke ke kamar. Pintu kamar langsung saya tutup, saya langsung tutupin pakai selimut kan ya, takut gitu. Itu kalau di rumah berapa orang yang tinggal? Ada 6 orang, mama, ayah saya, terus adik saya 2, saya sama abang saya. Cuman kan abang saya mah jarang pulang, jadi sesekali lah dia pulang. Cuman waktu itu emang pas kebenaran dia lagi pulang, ya dia dapat gangguan juga yang ngedenger suara nangis itu. Berarti di kamar tidur sendiri? Enggak, kalau di kamar saya kadang kalau abang saya lagi pulang gitu kan, kamar itu kan panjang ya bang, kamarnya panjang, emang cuma satu tapi panjang. Jadi di kasur tuh cuman abang saya, nah mama saya tuh jadi si palanya ini nyerandek ke kasur gitu bang, ngerti nggak? Karena kan mama tuh kalau tidur bantalnya harus banyak gitu. Nah abang saya, mama sama saya di pinggir deket pintu kamar, cuman kan pintu kamar nggak pernah ditutup kalau tidur. Pokoknya kan pas di Gong Bat itu yang tadi itu bulan ke-5 ya bang ya, saya di mimpi dikejar genderuwo. Jadi saya sama keluarga yang lain sama pacar saya juga di dalam mimpi itu saya dikejar-kejar sama genderuwo. Sosoknya tuh gede banget gitu loh bang, kayak raksasa, tinggi banget, hitam, terus ada bulunya juga. Nah terus saya minta tolong sama tetangga depan rumah saya. Tetangga depan rumah saya minta tolong. Terus dia nyuruh masuk kan, masuklah ke dalam saya, ke dalam rumahnya. Nah jadi kan si pintu ini ada jendela, saya ngintip bang dari jendela. Nah si sosok genderuwo ini pas ngelihat tetangga saya yang depan ini bang, dia tuh kayak langsung ketakutan gitu, langsung pergi. Makanya kan saya di situ heran, kok ini ya bisa ya gitu. Kenapa dia takut nih sama orang ini? Saya kan mempertanyakan kan di situ. Nah akhirnya pas dia pergi, pas si sosok genderuwo itu pergi, saya keluar terus pulang ke rumah. Kan emang mama penyakitnya udah yang parah lah, bisa dibilang parah lah gitu ya bang ya. Mama sakit saat itu? Iya sakit karena dari rumah itu juga. Karena waktu malam itu awalnya mama tidur sama saya nggak kenapa-napa bang, masih normal aja gitu ya. Pas bangun pagi-pagi itu posisi mama tuh perutnya udah gede banget kayak orang hamil 9 bulan gitu. Iya, itu kayak dia tuh hamil kayak orang hamil 9 bulan yang gede banget. Terus juga betisnya pokoknya dari dengkul ke bawah itu gede banget bang, kayak bengkak gitu, kayak kaki gajah, tahu gak sih? Padahal kan waktu malam itu mama nggak kenapa-napa, belum kayak gitu. Sempet periksa ke dokter, maksudnya cek ya, berobat ke dokter. Dokter bilang ini cuman lambung, karena kan emang mama punya penyakit lambung juga dia. Dokter bilang ini cuman lambung, udah komplikasi apa-apa gitu waktu itu bilangnya. Saudara kan pada datang bang, ngejenguk mama saya. Nah si saudara saya ini kemasukan sama almarhum nenek saya. Jadi bisa dibilang saudara saya yang ini tuh iga jarang gitu bang, jadi dia gampang ketempelan, gampang dimasukin sama roh-roh yang kayak gitu. Cewek cowok saudaranya? Cewek, saudara saya. Kan itu posisinya mama kan di dalam ya bang, saya tuh di teras, saudara saya berdua, terus sama bibi saya di luar, saya berempat. Nah udah gitu kemasukanlah saudara saya ini, bilang, lu teh jagain mamah lu, jangan main mulu, jangan ditinggalin katanya. Mamah lu teh udah jauh katanya gitu. Jauh ini kayak jadi sukmanya tuh udah jauh gitu bang, jadi sering-sering ajak ngobrol katanya gitu. Ini kan kontrakan saya di tengah bang, di sini kan ada rumah juga. Nah yang punyanya tuh sebelah sini. Ngelihat saudara tetangga yang lain pada datang ke rumah saya buat ngelihat mama saya, dia tuh cuek aja.
boro-boro deh ngeliat, ibaratnya cuma nanya emang sakit apa atau gimana gitu tuh enggak bang. Siapa nih? Yang punya kontrakannya. Oh. Dia tuh nggak ada basa-basi apa nanya, kan harusnya orang mah kan kayak ada kepo-keponya, kenapa nih kok rame gitu kan ya, karena kan yang jenguk tuh bukan dari saudara saya aja, tetangga, terus juga ibu-ibu sekolahan adik saya pada jenguk mama ke rumah, tapi dia nggak nanya. Udah gitu yang nggak masuk akalnya, jadi kan teras saya ini kan kebun ya, kebun, terus ini rumahnya dia. Nah rumahnya dia tuh di sininya ada jendela. Nah pas posisi saudara saya lagi jenguk, dia malah ngintip bang dari jendela, ngeliatin aja, tapi nggak ada basa-basinya gitu loh dari pihak keluarga dia, maksudnya entah istrinya atau suaminya gitu. Iya. Ini pas si saudaranya kesurupan dia ngintip. Pas saudara saya pada datang itu dia udah ngintip lama, sekitar 5 menitan lah dia ngintip gitu. Tapi pas kesurupan udah nggak ada dia. Pas kesurupan udah nggak ada. Lah itu pas kesurupan tau nenek tuh, hantu nenek dari mana? Ya pokoknya si saudara saya ini kan bisa dibilang iga jarang bang. Jadi kalau orang yang bisa kayak gitu ya iga jarang itu, kalau setiap ada sosok yang mau masuk, dia tuh langsung kayak orang mau muntah, oe kayak gitu bang. Jadi dari dia nih, dia bilang itu nenek tadi. Iya, dia juga nggak ngerasa bang kalau dimasukin. Dia nggak ngerasa kalau dimasukin. Dia bilang pokoknya pas kerasa tuh pas sosok almarhum nenek saya ini udah nggak ada gitu, udah hilang dari dia. Nah jadi emang sebelum saudara saya ini jenguk, dia tuh bilang ke saya, kata dia gini, kok gue tumben banget ya Ti, pengen banget gitu jenguk emak lu. Terus juga kemarin gue sempet ke impian katanya sama Wambi, katanya gitu. Wambi kan almarhum nenek saya disebutnya di sana gitu ya. Terus gue pengen banget kesini, ini gue mau pergi tadinya nonton bioskop kata dia, tapi gue bilang ke si Dede katanya nyempetin yuk kita jenguk si Santi dulu katanya gitu bang. Saya juga kan dari pas abis mimpi itu ya bang, gak lama itu 4 malam berturut-turut saya keimpian sama almarhum kakek saya. Diliatin sama dia, disuruh datang ke rumah orang yang bisa. Jadi saya sama almarhum kakek saya tuh diliatin kayak ini loh jalannya, mau ke rumah dia tuh ini loh jalannya, ini loh rumahnya gitu, ini loh orangnya gitu kan. Awalnya kan saya mikirnya cuman mimpi biasa gitu. Tapi di dalam mimpi itu almarhum kakek saya tuh bilang cepetan berobat sebelum terlambat. Almarhum kakek tuh bilang kayak gitu bang. Saya kan mikirnya kayak apa berobat ke dokter apa gimana, cuman kan kalau ke dokter udah jelas ya katanya penyakitnya cuman lambung doang, komplikasi, tapi kenapa perut mama gede banget gitu kan. Nah dari situ saya coba kan tanya-tanya ke tetangga. Nggak, itu mimpi kakeknya tuh dalam wujud kakek biasa aja? Iya, dia tuh bilang ke saya katanya. Ngobrol nih tapi? Iya ngobrol di dalam mimpi itu. Saya ngobrolin ibu? Dia. Enggak, Bapak cuman tunjukin itu. Iya, nunjukin ini rumahnya katanya. Saya nanya lah ya ke tetangga-tetangga, maksudnya kayak tahu nggak orang yang bisa gitu di mana, kata saya gitu kan bang. Terus diunjukin lah sama tetangga saya ini. Awalnya saya datang sama mama saya, dia, terus pacar saya sama saya kan datang ke sana. Bener aja bang, jalannya yang itu, rumahnya yang itu, orangnya yang itu. Jadi saya kaget dong, kata saya, loh kok ini jalan yang waktu itu dimimpiin sama Baba, kata saya bilang gitu. Loh ini orangnya sama loh kayak yang dimimpiin sama Baba, kata saya gitu kan. Nah pas saya berobat itu, katanya ini masih orang yang sama. Waktu itu juga kan emang sempat kejadian ya, yang di rumah saya masih di Gunung Putri itu sempat kejadian kayak gitu juga bang. Sebelum kontrak? Iya, kejadian di almarhum kakek sama nenek saya katanya. Ini bukan orang jauh, kata dia, ini masih saudara kok, katanya ngomong gitu. Itu dibilang katanya ya emang ada persaingan bisnis juga dari saya, karena kan waktu itu sempat punya usaha bang. Usaha saya lagi di atasnya gitu, lagi maju-majunya lah. Nah si orang ini tuh gak suka bang sama saya. Jadi yang nyerang dari saudara ada, yang nyerang dari pihak saya pun ada, yang nyerang dari pihak saya itu ada 2 orang. Kan saya penasaran karena saya sempat berantem juga sama orang itu. Nah saya berobat ke orang yang bisa itu, saya tunjukin kan fotonya. Kata saya dia bukan. Yang orang bisa itu cuman gak bilang apa-apa, cuman dia senyum begini. Terus dia bilang katanya
coba deh mendingan buru-buru buat pindah aja katanya kayak gitu. Pindah kontrakan. Iya, pindah kontrakan, tapi nanti pas pindah jangan ngomong-ngomong ya sama siapa-siapa katanya gitu Bang. Maksudnya jangan bilang sama siapa-siapanya tuh di dalam rumah kontrakan itu, jangan bilang mau pindah. Udah gitu nggak usah bilang ke tetangga, nggak usah bilang ke yang punya kontrakan, nggak usah katanya. Karena apa? Takutnya yang di dalam kontrakan itu Bang nyariin. Maksudnya takutnya yang dalam kontrakan itu ngikut ke kontrakan yang baru gitu. Jadi kenapa sih orang ini mau ngenain saya? Karena jadi dia tuh ngebikinnya gini Bang, bikin saya tuh jauh sama pacar saya. Karena kan emang saya sama orang tua nggak terlalu dekat ya. Saya jarang ngobrol gitu, miskomunikasi. Udah gitu saya kan kalau apa-apa kemana-mana ada masalah apa-apa juga sama pacar saya. Waktu ribut sama dia pun dibantu sama pacar saya kan. Nah udah gitu. Ribut sama dia nih siapa? Ribut sama si orang ini yang mau ngerjain saya gitu. Saya kan apa-apa sama dia, terus udah gitu dia mau matiin saya katanya, ngomongnya. Kata si orang ini? Iya, kata si orang yang ini, orang yang saya berobat ini, yang orang bisa bilang kayak gitu. Katanya dia tuh mau ngenain kamu sebenarnya, tapi nggak kena. Karena apa? Karena kamu dijagain sama almarhum kakek, jadi mental gitu loh Bang. Karena di situ kan posisinya emang mama kan lagi sakit, yang tadi saya bilang. Yang perutnya gede itu kan dia lagi drop-dropnya kan. Jadi mental ke si mama, melesetnya ke dia. Karena dia lagi lemah. Pas saya masih berobat, ya cerita doang, dia ngomong kayak gitu katanya. Ya kalau bisa buru-buru pindah aja, katanya kayak gitu kan Bang. Waktu pas masih berobat kan mama kan saya bawa. Mama tuh dibersihin Bang sama dia. Sama orang bisa itu dibersihin. Emang mama pada saat itu kondisi di rumah tuh kayak gimana? Ya nggak ngapa-ngapain Bang, cuman kayak ibu rumah tangga aja. Mama maksudnya tuh. Apakah udah tiduran atau masih beraktivitas? Enggak, masih beraktivitas, cuman posisi yang perutnya tuh udah gede gitu. Oh, tapi kan langsung gede 9 bulan gitu? Iya kan, yang tadi kan saya bilang, kata saya pas baru bangun perut mama tuh udah gede banget. Itu lama tuh gitu. Pas perutnya gede itu? Ada kayaknya ya 2 bulan 3 bulanan. Karena kan gak lama dari kejadian saya diimpin sama almarhum kakek, terus mama juga kayak gitu, saya langsung buru-buru berobat kan, minta syariat juga. Dan gak lama dari pulang minta berobat itu kan saya nyari-nyari kontrakan lagi Bang, langsung pindah saya. Jaraknya deket lah, sekitar kurang lebih seminggu, karena emang saya pindahnya tuh yang gak jauh, maksudnya masih di sekitar situ juga. Tapi cuman kehalang beberapa rumah lah kontrakan. Sebentar, sebelum kepindah dulu. Jadi pada saat mama itu perutnya besar, kan pada lihat tuh tetangga, saudara. Itu pada bilangnya apa pada saat itu? Ya ini kenapa kok bisa kayak gini, katanya gitu Bang. Perutnya tuh gede banget Bang. Jadi dia tuh mau naik motor aja harus dibantu 2 orang. Si kakinya ini kan bener gede Bang. Kakinya gede ditambah perutnya kan gede. Jadi kalau misalnya mau belengkah naik ke motor harus diginiin Bang. Harus ditaikin sama orang, harus 2 orang. Yang satu megangin badan mama, yang satu naikin kakinya. Gitu kan emang bener gede banget. Tapi kan posisinya emang mama badannya kurus ya, nggak gemuk gitu. Jadi kelihatan banget pas dia perutnya gede tuh. Makanya sampai ada yang bilang, lu lagi ngisi lagi, lu hamil lagi. Pengiranya kayak gitu, padahal ternyata enggak. Nah sebelum akhirnya saya memutuskan buat pindah, besoknya saya habis berobat itu kan, saya kan ke warung ke warung sama mama. Terus ke warungnya tuh yang jauh gitu, maksudnya rada jauh dari rumah itu ke warung, tapi jalan kaki kan saya sama mama. Tetangga juga pada bilang, ini kenapa, sakit apa, katanya kok bisa perutnya bisa gede kayak gini, padahal waktu awal pindah ke sini sehat loh, nggak kenapa-napa, katanya gitu kan. Nah terus saya dapat informasi dari tetangga-tetangga sekitar yang emang jauh gitu Bang, rumahnya tuh jaraknya jauh gitu, maksudnya sampai kedengeran kesana gitu. Kata dia gini, kok mau sih tinggal di rumah itu kan rumah keramat, katanya gitu. Kata saya, maksudnya rumah keramat kenapa? Kata saya bilang gitu. Kata dia, iya setiap kali ada yang ngontrak di situ kan pasti sakitnya kayak gini. Karena sebelum kamu pindah, sebelum kamu nempatin, waktu itu ada orang Jawa yang tinggal di sini. Kejadiannya percis, sakitnya sama banget kayak mama kamu, tapi dia meninggal katanya.
perutnya besar juga gitu? Iya, perutnya gede juga sama. Pokoknya sama banget kayak yang ini, sama banget kayak yang mama alamin, kayak gitu. Sebelum-sebelumnya pun sama katanya. Nah, punya usut, kata tetangga sekitar bilang, dulu itu rumah ini tuh rumah warisan. Warisan ini diperebutin sama anak-anaknya yang punya kontrakan, maksudnya yang leluhurnya gitu loh Bang, diperebutin sama anak-anaknya mereka. Nah, jadi yang punya yang megang kontrakan waktu itu kan adeknya, ya kan. Nah, si kakaknya ini tuh nggak suka gitu Bang kalau misalnya kontrakan tuh dia yang megang gitu, karena kan uang bulanan masuknya kan ke adeknya kan, bukan ke dia. Jadi katanya dibikin juga sama abangnya itu katanya biar si yang tinggal di sini tuh nggak betah, biar sakit katanya, karena dulu juga katanya yang punya kontrakannya yang sepuhnya gitu ya pernah di sini tuh meninggal, dia meninggal di sini, meninggal di rumah ini katanya gitu kan. Emang sempat kosong sekitar 3 apa 5 bulan gitu Bang. Waktu itu sebelum orang Jawa tuh ada mahasiswa yang di situ tinggal di situ, dia sendiri, cuman baru 2 bulan dia pindah entah kenapa gitu. Pokoknya pindahnya tuh langsung kayak keluar gitu tanpa pamit Bang. Nah, akhirnya ditempatinnya sama orang Jawa. Orang Jawa itu juga nggak lama katanya, cuma 3 bulan apa berapa bulan gitu. Iya, meninggal. Jadi cepet banget gitu loh Bang ininya. Ngalaminya tuh kenapa bisa secepat itu. Biasanya kan kalau ibaratnya kalau penyakit kayak gitu kayak tar dulu kayak lama gitu kan. Ini tuh singkat banget. Jadi dia baru 3 bulan di situ. Ya 3 bulan atau berapa bulan di situ dia sakit, dia langsung meninggal di perjalanan gitu. Ya, tadi Rasti juga ngalamin kejadian horor di bulan ketiga itu tadi. Iya, di bulan ketiga tapi udah masih ngerasain. kayak Daniel gitu. Iya. Okay. Belum gong banget gitu kan, yang gong bangetnya itu kan di bulan kelima. Nah, terus dapat cerita kayak gitu dari tetangga sekitar katanya. Terus saya kan mastiin ya Bang, namanya saya penasaran, mastiin ke tetangga yang samping rumah saya. Saya nanya, "Bu, emang bener ya ini rumah begini dulunya?" Kata saya bilang gitu Bang. Katanya, "Iya, saya tuh dari awal mau ngomong sama kamu, tapi aku tuh takut kamu kesinggung, atau takutnya kamu ngiranya aku tuh nggak mau punya tetangga kayak kamu," katanya gitu. Nah, akhirnya emang banyak dukungan juga Bang dari tetangga-tetangga sekitar, katanya kayak udah deh mendingan kamu pindah aja, jangan di sini katanya sebelum terlambat katanya. Kan udah berobat belum katanya kayak gitu, coba deh minta air, kata dia ngomong gitu. Kata saya, iya udah kemarin udah berobat, udah minta air katanya. Terus kenapa? Mereka kan pada kepo ya tetangga. Cuman ya saya bilang ya penyakit biasa, saya bilangnya gitu kan, gak terlalu diumbar. Takutnya kan mereka bikin cerita lagi yang simpang siur, kan saya nggak tahu namanya mulut orang kan. Saya tuh pokoknya habis dari berobat itu, apalagi dapet dari tetangga, omongan tetangga kayak gitu ya, yang meyakinkan saya kayak udah gue harus pindah nih dari sini, ini udah nggak beres, saya gitu kan. Nah terus selang seminggu kemudian saya nyari kontrakan, dapatlah kontrakan yang baru gitu kan. Itu tuh gak jauh apa Bang, maksudnya dari rumah yang lama tuh masih paling kalang beberapa rumah doang, deket. Udah gitu kan dari omongan yang orang bisa tadi, dia bilang katanya nanti kalau misalnya kamu mau pindah jangan ngomong-ngomong, jangan bilang-bilang di dalam rumah, jangan ngomong gue mau pindah gitu. Jangan bilang ke tetangga juga, jangan bilang ke yang punya kontrakan, udah nggak usah, mendingan kamu sama mama pindah duluan aja katanya gitu. Nah pas saya di kontrakan baru, yang punya kontrakan baru itu kan datang Bang ke rumah saya, mastiin, kata dia gini, emang benar kamu mau ngontrak di situ katanya gitu, di rumah dia katanya. Terus dia juga cerita, iya kan dulu kan ini emang ini rumah keramat, kata ini tuh rumah kutukan katanya gitu. Nah, terus kata saya, iya saya mau pindah. Nah waktu itu saya langsung DP kan, DP terus kan saya ngangkutin barang-barang ya sedikit-sedikit. Nah malamnya saya langsung tinggal duluan di situ sama mama, bertiga. Saya, mama sama adik saya yang kecil tinggal di kontrakan yang baru, tidur di situ kan. Nah malam itu pas saya, mama sama adik saya gak ada di rumah kontrakan yang pertama,
Itu tuh malam kan di rumah cuman ada ayah sama adik saya yang pertama. Terus ayah dapat gangguan, katanya malam-malam dia lagi main HP apa baru bangun gitu. Ngelihat katanya ada yang nyariin, rambutnya segini katanya. Dia tuh bolak-balik Bang dari kamar mandi ke dapur ke kamar, kayak orang nyariin gitu loh. Bolak-baliknya tuh bukan sekali gitu, 2 kali atau 3 kali gitu dia bolak-baliknya. Nah terus ayah juga katanya ngeliat si perempuan ini tuh ngerangkak di plafon ini kamar mandi. Gini loh Bang, dia begini. Di atas gini dia jalannya begini katanya ayah ngeliat. Nah dari situ ayah nggak mau kan tinggal di situ lagi ya, maksudnya nggak mau di situ berdua doang sama bocah katanya. Akhirnya nggak lama buat bener-bener pengen keluar kan dari rumah itu. Nah besoknya langsung pindahan, bener-bener pindahan keluar dari rumah itu. Nah akhirnya saya pindah ke rumah baru, itu teror masih ngikut. Si perempuan itu masih ngikut, entah dia taunya dari mana ya. Karena kan emang waktu itu saya pas pindah tuh nggak bilang-bilang juga, nggak ngomong, nggak apa ke yang punya kontrakan. Cuman kalau ayah emang iya ngomong ke yang punya kontrakan. Teh, saya udah yang kontrak di sini, saya mau pindah, kata ayah tuh gitu. Pas saya pindah ke rumah baru, nih sosok nih masih ngikut. Nggak tahu emang sosok yang di rumah itu, tapi sama apa Bang, perempuan juga. Setiap malam saya di ini juga, dia nangis. Gimana ceritanya mulu. Awal ceritanya, ya kan pas saya pindah, kalau yang di kontrakan yang kedua ini Bang, saya tuh rumah sendirian. Maksudnya ini saya rumah sendiri. Di sininya tuh rumah juga, warung lah ya di depan, cuman kan jauh. Nah kanannya ini kebun semua Bang, pohon pisang. Itu kebun, terus belakang rumah saya tuh ada kandang sapi. Nah di situ kan posisinya bukan kayak rumah yang pertama. Kalau rumah yang pertama itu kan minimalis ya bentukannya. Kalau rumah yang kedua ini dia modelnya kayak rumah kampung gitu Bang, yang masih pokoknya dapurnya aja bukan pakai tembok, tapi kayak pakai kayu apa gimana gitu ya. Nah terus waktu awal pindah saya emang kelihatannya serem banget ini rumah tuh, karena hawanya tuh gelap banget Bang. Gelap banget, udah gitu kan rumah itu sendiri ya di situ ya. Emang sampingnya ada, tapi kan sampingnya ada rumah tapi dia di depan gitu, pintunya di depan. Di rumah itu udah gitu di situ gabung sama banyak pool ini loh Bang, pool mobil. Pool mobil truk-truk gitu di situ di depannya. Terus waktu itu kan saya udah kerja ya Bang. Saya pulang kerja itu saya pulang jam 11, kalau nggak jam 12 malam. Kadang-kadang diantar pacar saya gitu kalau pulang kadang-kadang. Berarti ini posisi udah lulus sekolah ya? Iya udah lulus saya, udah lulus sekolah. Terus kan saya langsung kerja tuh waktu itu. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah, saya orangnya nggak bertahan. Emang kalau pulang sekolah kadang-kadang nggak suka langsung pulang. Main dulu kemana dulu gitu. Dapat kerjaan. Iya alhamdulillahnya dapat kerjaan ya, maksudnya masih kayak ngikut orang jualan gitu kan, lumayan ya Bang. Iya saya jualan tuh kan kerja 12 jam, masuk jam 11 siang, pulang jam 11 malam. Cuman kan kadang-kadang kalau lagi rame banget gitu Bang, saya OTW dari sononya, dari tempat kerja tuh setengah 12 gitu kalau lagi rame banget. Nah terus setiap saya pulang, kalau saya pulang tuh kan jalurnya ada 2 ya Bang. Kalau yang jalur yang pertama lewat itu tuh kebun semua kayak hutan lah gitu ya, lewat situ. Nah kalau yang jalan kedua rada jauh, emang dia masih banyak rumah warga juga Bang. Kalau lewat sana, lewat depan gitu. Saya kan masuknya lewat belakang nih, karena saya mikirnya nggak ada apa-apa ini kali. Soalnya kalau lewat depan juga jauh. Yang pertama, yang kedua banyak gajrukan, bikin lama kan di jalan. Nah saya iseng lewat, jadi pokoknya tiap pulang kerja kalau saya lagi moodnya lagi baik, saya lewat situ Bang, lewat yang jalan yang kalau malam udah nggak ada motor, pokoknya itu tuh jalan buat ke pabrik, sepi, nggak ada lampunya juga kan. Saya lewat situ. Nah di jalan juga saya banyak banget ini Bang, banyak banget gangguan kalau di jalan. Jadi pas banget kan naik nih, gini kan belokan naik. Nah, pas di sini tuh gajlukan Bang. Nah samping gajlukan ini pohon bambu gede banget, pohon bambu tuh banyak. Setiap kali di situ, kadang-kadang saya suka ngedenger ada yang ketawa, ada yang nangis. Makanya saya
kalau sebelum masuk ke jalan itu suka nyetel HP gitu, nyetel lagu pakai handset yang kenceng banget handsetnya, karena saya ngilangin rasa takut itu. Terus kaca spion saya kebawahin karena saya nggak mau kan tiba-tiba lagi jalan ngelihat nih gue bonceng siapa gitu, ngikut. Saya pulang malam jam 11, jam 12. Jadi kan posisi si rumah itu mah beda sama rumah yang pertama, Bang. Kalau rumah pertama kan dapurnya dia kan adanya di belakang. Jadi pintunya juga di belakang kan, pintu buat keluarnya. Nah, kalau yang di rumah yang kedua ini, jadi ini apa namanya, pintu utama di sini tuh langsung dapur. Jadi sampingnya dia dapur. Ada pintu juga. Jadi kan saya setiap pulang kerja masukin motor ke dalam. Nah, udah gitu pas pulang kerja kan saya langsung bebersih. Kalau setiap kali saya bebersih tuh kadang ada yang nangis, kadang ada yang ketawa gitu. Kadang-kadang kalau saya moodnya lagi jelek ya, terus lagi kesel, lagi capek, dia begitu saya bilang, lu ngapain sih? Kata saya, suka saya gituin. Kadang-kadang kalau saya ngedenger ada yang nangis tapi mood saya lagi jelek, dia nangis, saya ikutan nangis. Dah, barengan sama gua nangis ya dah. Nangis bareng. Ini kadang-kadang terus kalau misalnya sayanya iya lagi kesel. Emang suara nangis yang denger kayak gimana? Kayak orang nangisnya tuh kayak sedih banget gitu, Bang. Kayak sedih banget gitu, cuman suaranya tuh pelan. Emang suaranya pelan banget. Suaranya cewek banget lah gitu kan. Suka saya omelin, kata saya, lu ngapain sih? Kata saya tuh gitu. Bilang kayak, ngapain, gak usah ngeganggu, masing-masing aja. Gue di sini cuman numpang kok, kata saya. Gue di sini cuman ngontrak, udah masing-masing aja, kata saya. Gak usah ngeganggu, gue juga kan gak ngeganggu elu, kata saya. Saya bilang gitu. Terus saya bilang kalau emang lu ngerasa keganggu atau gimana, gue minta maaf. Kadang saya suka ngomong gitu ke dianya, cuman ya teror itu masih terus-terusan kayak gitu tiap hari. Saya pulang kerja ada aja yang gitu. Mereka kadang-kadang kalau misalnya saya habis pulang kerja bebersih langsung masuk kamar juga kan. Kalau yang di rumah pertama itu kan kamarnya cuma satu ya, ruang tamu, kamar, dapur, sama kamar mandi. Kalau di rumah yang ini rada gede, jadi masuk ruang tamu kamarnya ada 2. Jadi saya tidurnya nggak bareng sama mama, saya sendiri gitu di kamar. Nah, tadi kan bilang katanya sosok ceweknya tuh dari kontrakan lama ngikut. Ada yang pernah lihat wujudnya? Kalau wujudnya belum ada yang diliatin. Suaranya? Baru suaranya aja, tapi suaranya sama kayak yang di kontrakan lama. Nangisnya sama percis? Iya, sama percis. Makanya kan saya juga nggak tahu ya, emang dia ikut, apa emang ada lagi sosok lain. Saya emang dia udah di situ gitu. Saya nggak tahu itu dia ngikut, apa emang sosok. Tapi keluarga lain ada yang dengar juga? Nggak ada sih, cuman kalau misalnya di luar rumah ya Bang, itu kan rumah kan sebelah sininya kan kebun. Ya kadang-kadang suka diliatin, katanya ada yang berdiri pocong kadang-kadang. Siapa? Mama saya pernah sekali diliatin. Gimana? Di samping rumah tapi rada jauh gitu kan, ini rumah. Kesannya kan kebun semua Bang. Pokoknya banyak pohon-pohon gede, terus ada pohon pisang juga. Di sela-sela pohon itu Mama ngeliat. Nah kadang-kadang kan saya kalau misalnya pulang kerja nih, kalau lagi diantar sama pacar saya Bang, nggak langsung pulang kan, dia duduk dulu di depan sama saya ngobrol gitu di teras sambil ngopi. Ntar dia nih pulang nih jam 1, jam 2 pacar saya tuh pulang. Ntar kalau pas dia mau masuk, saya kan suka iseng yang ngeliat ke samping gitu. Emang suka ada pocongnya, kelihatan Bang, karena kan dia kain kapannya warna putih ya, jadi kelihatan berdiri. Cuma setengah doang, nggak kelihatan lah, orang gelap banget, gelap jauh, jadi cuma kelihatan kain kapannya aja. Gitu. Tinggi apa biasa aja? Biasa aja sih, itunya sosok pocongnya. Tapi nggak tahu juga mirip sama yang dulu di kontrakan apa enggak? Iya, nggak tahu tuh. Cuman dari posisi dari rumahnya tuh ke sana tuh jauh, emang jauh. Jadi kelihatannya juga cuma setengah doang gitu loh. Jadi kayak dia tuh di belakang pohon gitu Bang, ngelihatnya. Nah pas ibu tadi lihat pocong gimana? Kalau Mama orangnya cuek aja ya, sama Mama suka ditantangin, lu ngapain di situ gelap nih, sini aja gitu, sama Mama ditantangin gitu. Makanya Mama juga kan kadang-kadang suka kayak ngerasa nih ada hawa-hawa dingin, kayak ada yang lewat tapi dingin banget gitu Bang. Terus ngapain sih lo, sini aja kalau mau gabung, digituin sama Mama, suka ditantangin juga kan dianya. Gangguannya cuman kayak gitu doang, dia nggak terlalu ekstrim kayak yang pertama, nggak terlalu, maksudnya di rumah itu mah nggak diliatin apa Bang sosok-sosoknya ada siapa aja gitu. Cuman yang yang sering saya dengar tuh di belakang kamar, di belakang rumah. Jadi si posisi
kamar mandi saya tuh gini Bang, kan tadi saya bilang ya pertama ini kamar mandinya tuh masih kayak pakai kayu gitu dapur sama kamar mandi tuh. Jadi si kamar mandi kan pakai kayu gini Bang, terus kayak gini bentuknya kayu. Jadi masih ada kelihatan lubang sedikit gitu ya buat ngelihat ke belakang. Gitu. Jadi kalau ada suara-suara dari belakang kedengeran kalau saya lagi di dapur ataupun di kamar mandi tuh. Nah, gongnya itu pas malam takbiran. Waktu malam takbiran itu, saya tuh di rumah ada saya, mama saya, pacar saya, mamang saya, sama pacarnya mamang saya, sama adik saya yang kecil. Kita kan pada begadang ya Bang, nontonin RJL juga. Nih, terus kalau nggak RJL nonton film horor gitu ya. Film setan dipakai laptop. Sekitar jam berapa ya? Itu saya lupa sih, sekitar jam 1 apa jam 2 apa udah mau subuh gitu. Pokoknya emang kita nggak tidur. Saya tuh ke kamar mandi. Nah, pas saya ke kamar mandi ada suara yang nangis. Tapi si suara yang nangis ini tuh biasanya kan kecil. Ini tuh dia rada ada suaranya gitu, rada kenceng lah gitu suaranya. Nah, saya keluar. Kan tadi kan yang tadi saya bilang kan ada pintunya juga ya dapur. Jadi ini kamar mandi, kesininya tuh langsung pintu buat ke ruang tamu apa Bang gitu. Terus saya keluar lah, tutup pintu. Kata saya bilang ke pacar saya bilang, "Yang, kamu ngedenger gak sih ada yang nangis?" Kata saya tuh bilang gitu. Kata dia, "Enggak, coba deh sini ikut." Nah, saya ajak dia ke dalam kan, ke kamar mandi. Pintu dapurnya ini saya tutup. Saya berdua di kamar mandi nih sama dia. Kata saya, "Coba deh dengerin, ada enggak?" Kata saya. Kata dia, "Ih, iya ada yang nangis." Kata dia kayak gitu. Dia juga ngedenger tuh. Akhirnya kan saya mau rekam ya, kata saya, "Rekam deh. Maksudnya bener gak sih nih suara orang nangis?" Nah, saya keluar nih, ngambil HP, buka perekam suara. Nah, pas saya masuk lagi sendiri kan, suaranya nggak ada Bang. Hilang. Gak ada suara orang nangis, tapi pas saya keluar lagi, naruh HP nih, saya naruh HP, masuk lagi, ada lagi suaranya. Jadi seakan-akan dia tuh, gue mau direkam gitu. Nah terus pas saya masuk gak bawa HP kan ada lagi suaranya. Saya keluar lagi, ngambil HP lagi, tapi bukanya kamera, bukan perekam. Saya buka kamera, masuk lagi gak ada dia, suaranya gak ada. Saya keluar lagi, udah kata saya capek lah, lu terserah lu mau nangis, saya langsung saya dobrak aja pintunya kan. Kan setiap jam 3 atau jam 4 subuh juga saya tuh suka selalu bangun mulu apa Bang buat beberes rumah, ngebantuin mama kan. Saya itu posisi nyucinya tuh bukan pakai mesin cuci, masih pakai tangan saya nyucinya teh. Nah terus pas saya lagi nyuci itu kan saya selalu bangun jam 3 atau jam 4, cuman saya kan beberesnya paling nyuci sama nyuci piring doang. Pas saya lagi nyuci ada suara nangis juga. Jadi pokoknya kalau di situ gangguannya tuh nangis doang Bang, suara orang nangis kalau nggak ketawa. Tuh jadi kalau saya lagi nyuci gitu ya dia suka nangis. Kadang-kadang saya udah capek ya, maksudnya ngeladenin dia, kadang-kadang suka saya diemin. Cuman kalau moodnya lagi jelek, saya suka ikutan nangis juga. Kalau misalnya lagi kesel, suka saya tantangin gitu Pak. Berarti ini sekarang masih tinggal di sana? Udah pindah lagi. Sekarang ke kontrakan yang baru nih udah setahun saya pindah. Karena saya pindah dari kontrakan yang kedua, itu pas banget 17 Agustus. Kenapa pindah? Emang udah bisa aja? Enggak sih, karena ada problem. Jadi orang yang punya kontrakan itu Bang, kan dia istrinya juga sakit. Sakitnya karena ya usut penyusut katanya dikerjain juga sama orang. Katanya jadi si istrinya ini di rumahnya tuh selalu ribut mulu, pengen pulang ke situ, ke kontrakan yang ini, ke kontrakan yang saya tempatin. Udah gitu kan ayah juga kemimpian dia. Jadi dia tuh ngomong ke ayah, "Om, saya izin ya mau masuk rumah saya, boleh kan? Saya mau tidur di sini." Gitu. Ayah yang keimpian dia. Katanya. Nah terus yang punya kontrakan juga kan datang ke rumah baik-baik, katanya maaf rumahnya mau ditempatin lagi soalnya istri saya pengen di sini mulu, kalau malam ngigo mulu, katanya pengen pulang ke sini. Karena kan kita mikirnya takut apa dia nggak ada umur apa gimana ya, karena emang sakitnya juga dia parah Bang. Bolak-balik kontrol juga dia. Cuman lebih ke katanya sih ada yang ngerjain, katanya gitu. Nah akhirnya saya pindah ke yang kontrakan baru ini, masih sih tapi belum lama. Cuman baru kalau ibaratnya kalau kata orang baru dikeluarin pion-pionnya aja. Tapi Kak Rasti berarti
mama pada saat dikontrakan itu perutnya masih gede kayak gitu? Iya masih, karena kan pas pindah ke kontrakan kedua itu pas banget malam takbiran di situ. Jadi pas banget lebarannya mama udah gak bisa ngapa-ngapain banget. Jadi dia cuman tiduran aja gitu. Karena kan kemarin-kemarin pas posisi mama keadaannya masih kayak gitu, proses penyembuhan masih terus berjalan. Jadi masih diobatin juga dari mana-mana. Jadi saya minta juga bukan ke satu orang. Jadi dari yang lain juga ada yang ngebantu gitu. Katamu tuh jadi selama mama itu perutnya besar, gede gitu, itu juga sering cekcok sama ayah? Iya, sering banget berantem tuh. Hampir tiap hari sih. Hah? Cekcok. Berantemin apa? Ya nggak tahu, kayak random aja. Jadi masalah kecil tuh jadi gede. Contohnya? Gitu. Contohnya ya kalau misalnya ayah lagi bercanda gitu ya sama bocah, sama dede saya. Nanti mama bilang berisik apa lu? Nah kalau misalnya mama bilang kayak gitu, terus ayah tuh nadanya langsung jadi tinggi gitu. Jadi malah jadi cekcok, terus bahasnya malah kemana-mana gitu. Karena kan mama pas posisi lagi sakit gitu, perasaannya sensitif bang, namanya orang sakit ya. Jadi dia tuh kalau misalnya lagi kerasa, mama ngap, jadi napasnya teh kayak begitu. Mama makanya sebenarnya nggak boleh bikin dia kepikiran apalagi masalah kayak gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa mama sama ayah pas di rumah itu emang sering banget ini cekcok. Jadi masalah kecil jadi gede gitu. Nah kamu ngelihat ibu sama ayah sering cekcok, gimana perasaan saat itu? Kalau saya kalau misalnya lagi pusing juga gitu ngedengarnya, suka saya bilang tuh pisau di dapur ada 2, mau diambilin nggak biar saling satu. Lalu saya tantangin kayak gitu. Terus saya bilang, lu pada nggak malu? Di sini banyak tetangga berantem kayak gini, emang nggak malu? Saya bilang kayak gitu ke mama sama ke ayah. Nanti kalau udah saya bilang kayak gitu dia reda. Udah nih pada diem nih, saya langsung pergi, saya tinggalin kalau habis kayak gitu. Cuman kadang-kadang kalau saya lagi biasa aja saya bilang, udah napa mah diemin aja biar orang gila didengerin. Saya suka ngomongnya gitu. Cuman kalau lagi kesel tapi kayak ya. masuk kepikiran gak sih mereka berantem, ngeliat sedih gak sih gitu? Ya dibilang sedih ya pasti sedih bang, namanya anak ya, siapa sih yang pengen ngeliat orang tuanya cekcok mulu. Ya dibilang kan saya juga capek sama kerjaan juga ya kan. Tambah Terus, ibu lagi gitu. Iya, tambah mama lagi sakit. Terus keadaan di rumah kayak gitu, makanya saya jarang di rumah. Jadi pulang cuman buat tidur aja. Bangun buat berangkat kerja, pulang, tidur gitu aja tiap hari. Jadi jarang di rumah, karena kan saya kerja juga waktu itu 12 jam kerjanya. Jadi dibalik fenomena kontrakan pocong itu, ya ada fenomena juga. Kayak misalnya ayah ibu tuh ternyata sering cekcok ketika ibu itu lagi sakit. Iya, bukan orang tua saya doang yang suka cekcok, saya sama pacar saya pun sama om. Jadi masalah kecil jadi gede, masalah kecil jadi gede gitu, sering banget berantem ya. Bukan mereka doang, saya juga sama. Karena kan emang tujuan orang itu dari awal yang paling pertama mau misahin saya sama dia dulu. Orang itu tuh siapa? Masih ini bisnis sama saya, maksudnya dia kenal sama saya gitu. Kasarnya satu perjuangan sama saya, jadi saya punya usaha, dia juga punya usaha. Jadi dia tuh kalah saing bisnisnya sama saya, makanya dia bisa kayak gitu. Ini sebelum pindah ke kontrakan pocong itu? Iya, yang pas saya masih berobat kan dibilang kayak gitu. Cuman kan yang waktu saya berobat itu ditanya sama orang yang bisa, ini mau dibalikin apa enggak, katanya gitu bang. Terus kata saya, udahlah nggak usah, nanti juga kena batunya sendiri, kata saya gitu. Cuman pas kan saya pindah ke kontrakan yang kedua. Nggak lama dari itu saya dengar kabar kalau dia kan punya angkringan yang sering ditongkrongin sama kayak polisi gitu bang. Katanya angkringannya kebakaran. Angkringannya kebakaran, terus anaknya kecelakaan, motornya dibegal, hartanya habis katanya. Saya ngedengar kabar sih dari teman saya juga, teman nongkrong gitu. Suka cecetan di WA katanya, lu tau gak sih ini kan gini gitu. Padahal di situ saya nggak jahatin dia balik, saya nggak pulangin apa yang dia kirim, tapi dia udah kayak gitu duluan. Sekarang ibu sudah sembuh atau masih? Alhamdulillah, udah mendingan kalau sekarang.
dia udah, ya perutnya juga udah nggak gede, udah normal lah biasa gitu. Megang kerjaan rumah juga dia udah bisa kan, waktu pas ke kontrakan kedua itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan dia. Berarti sekarang harapannya Ya semoga nggak terjadi lagi kejadian itu, makanya sekarang perut ibu sampai besar. iya apalagi kejadian yang dulu. Katanya ayah juga sama ibu udah nggak cekcok lagi. Iya, alhamdulillah udah akur lah gitu ya bahasanya. Udah nggak. Udah maafan. Iya, udah maaf-maafan, udah nggak sering berantem gitu. Ayah juga udah punya kesadaran juga kali ya dia. Maksudnya waktu itu pernah ada satu momen kayak ayah minta maaf ya kalau misalnya belum jadi suami yang baik sama yang baik gitu. Jadi dari mereka berdua udah ada yang mau ngalah apa. Duh, sedih saya kalau ngomongin orang tua. Ngomongnya pas lagi rame-rame saat itu. Pas minta Enggak maaf. sih di WA, cuman saya kan buka HP mama gitu ngeliat saya dia chatan kayak gitu sama ayah ya minta maaf ke mama, terus mama juga minta maaf ke dia karena kan emang orang tua saya tuh tipikal orang yang keras banget apa bang, kalau udah berantem tuh nggak ada yang mau ngalah. Jadi batu ketemu batu gimana sih, makanya saya kalau misalnya lagi pusing dia berantem kayak gitu saya suka bilang tuh di dapur pisau ada 2, mau gua bawain ke saring 1 gitu, saya suka bilang kayak gitu. Iya, malah makin parah. Tapi ya bersyukur lah ya bahwa akhirnya setelah banyak kehidupan prahara gitu ya, selain tadi di kontrakan yang pocong tadi, ternyata memang prahara besarnya itu justru di keluarga sendiri itu sendiri, dan sekarang udah berangsur membaik. Oke, makasih sudah datang dan bercerita di RJN. Itu deh guys, akhir dari episode ini, dimana kalau menurut gua ini justru fenomenanya gitu, bukan fenomena ya memang fenomena kontrakan yang ada pocongnya gitu, tapi ternyata memang fenomena di balik kejadian itu banyak sekali prahara-prahara yang dialami sama Resti, terutama tentang keluarganya di rumah kontrakan itu. Apakah karena prahara-prahara itu yang mengakibatkan setiap Resti pindah ke kontrakan ada kejadian-kejadian di luar Nurul? Nah kalau menurut kalian gimana? Boleh banget komen di bawah. Gue rasa cukup demikian episode RJ pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Gue Fajar Ditya, RJ undur diri. Ciao.